Nah, untuk sekarang saya akan ulangi sedikit ya yang penjelasan di sini dengan aplikasi yang baru ya. Di sini kita lihat yang baru ini ada beberapa lagi yang lain yang menjadi perbedaan ya. Jadi kalau kita masuk dengan akun maaf 13. Nah, kita coba masuk. Nah, ini kita bisa lihat ya. Pertama ada ubah dan username dan password. Ini kalau Anda khawatir eh, NPM Anda akan dipakai orang lain ya, Anda silakan isi atau ubah password Anda di sini ya. Ini akan disimpan di server. Pada saat Anda mulai mengerjakan, maka akan dicocokkan ya ini dengan NPM Anda dengan NPM di server yang sudah masuk, sehingga passwordnya yang bisa masuk hanya password NPM Anda yang pertama yang memilikinya. Ya. Nah, untuk tryout nanti coba Anda coba masukkan ya, dan atau kalau mau ubah password juga bisa dicoba nanti eh, sesudah dikirim nanti akan Anda misalnya akan ngirim lagi di ujian itu nanti harus dikosongkan ya. Kosongkan transaksi di sini ya. Kosongkan database saldo awal DPA. Jadi ingat untuk yang akan mengikuti tryout nanti Anda kirimkan. Nah, sesudah dikirimkan di offline nanti tersimpan ya harus dikosongkan saldo awal DPA transaksi gitu ya supaya tidak bergabung dengan data Anda latihan ya. Jadi ini kosongkan. Nah, kita sudah masuk ya. Ini saya pakai contoh mahasiswa 1 2022. Nah, ini saya sudah masukkan rekap APBD, input APBD ya. Nah, jadi saya coba tunjukkan satu saja input APBD tambahan ya. Kalau tidak salah ini sudah sampai 6. 6 ini ya, belanja alat tulis kantor nah, yang ini. Tapi ini gajinya juga saya lewati ya, langsung air listrik, kawat, alat tulis, dan ketiga yang belum adalah belanja perangko ini ya. Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya ya kita tambahkan urusan samakan dengan soal pendidikan ya, kemudian program 02 0 01 ya, masih 01, kemudian kegiatannya adalah 00 perangko itu masih 002 ya, 002. Nah, terus isi perangkonya kita tulis di sini perangko ya, betul nulisnya ya. Nah, betul. Nah, yang keluar eh, sudah seluruh klasifikasinya. Nah, jumlah anggarannya kita tuliskan sesuai soal 1.800.000 ya. Nah, itu. Kemudian sumber dana dari APBD. Nah, kita coba simpan. Nah, ini jadi sudah tambah berarti 7 sekarang ya. Sebelumnya sampai 6. Kalau mau yakin lagi Anda masuk ke rekap APBD. Nah, yang sudah diisikan akan tayang di sini ya. Nah, jadi saya baru masukkan satu gaji dan 6 ya untuk belanja GU. Nah, ini baru kita coba sekarang masukkan transaksi ya. Masukkan transaksi. Saya tutup dulu. Nah, tutupnya kita masuk melalui eh kalau ya input transaksi tahun berjalan ya. Nah, itu di buku panduan ya. Ini juga soal ini nanti yang untuk tryout silakan Anda kerjakan lagi. Nah, ini ada jawaban ya, jawaban dan urutan pengerjaan. Nah, urutan pengerjaannya mungkin jadi agak berbeda sedikit nih ya, karena tadi nama-nama menu ini sudah sedikit berubah ya. Kalau ini menerima SP2 DUP ya oke masih tetap ya, masih tidak diubahkan menunya. Jadi sekarang kita masuk pilih jenis transaksi SPJGU. Nah, ini SPJGU kan sudah kita ubah ya di penjelasan jenis transaksi ini. Nah, ini ya. SPJGU ini sekarang namanya menjadi penggunaan UP basis akrual. Jadi kalau kita masukkan di sini baru ya kelompok transaksi
soalnya ini. Ya, itu di bawahnya ada cara mengerjakan soalnya. Jadi ini kita asumsikan sudah diinput, ini APBD juga sudah diinput. Ya. Nah, kita masuk ke sini gaji ya, atau langsung yang nomor 2 dulu ya. SP2 SKPD menerima SP2 UP. Nah, ini saya copy ya, sebesar 10 juta gitu kan ya. Nah, kalau sebelumnya ya, menerima SP2 UP masih sama ya, maaf. Jadi kita ketik di sini belanja ya, jenis transaksi, nah menerima SP2 UP sama ya kan. Tanggal dokumen kita lihat tanggalnya 10 Januari 2021 ya. Masih sama dengan soal tahun lalu kan. Ini saya bikin begini saja. Ini tahun 2021 aja ya. Mau 2022 juga nggak apa-apa. 10 Januari tahun 2022 lah ya. Nomor dokumen ini kita eh, paste di sini ya. Jenis SP2D, UP, nah, kemudian enggak ada ya, jenis LS sudah. Pilih objek, eh, kas di bendara pengeluaran, ya kan. Kemudian kode RO, kas di bendara pengeluaran. Jumlah 10 juta. Nah, ini kita simpan, ya kan. Menerima SP2 DUP. Nah, itu untuk yang eh, tanggal 10 Januari. Nah, yang kedua tanggal 3 Januari tanggal berikutnya ya, ada 12, 13, 14, 18 ya. Ini kan kita akan siapkan untuk dicatat secara akrual ya. Nah, catat secara akrual ini kita ambil saja tanggal terakhir ya, 18 Januari. Ini kita ajukan ke kas daerah ya, pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita bayarkan oleh bendara dari uang persediaan ini. Totalnya harus tidak lebih dari 10 juta ya. Ini kalau kita total eh, 3 juta, 8 juta, 8 juta 500 ya. 9 juta 500, 6 juta ini ya. Nah, nah oleh karena itu, nah sekarang kalau sebelumnya ini kita catat di sini katanya belanja dengan UP menjadi GUP pertama ya kan. Pilih jenis transaksi SPJGU. Nah, ini sudah tidak ada istilah transaksi SPJGU ini. Nah, kita sekarang tambahkan sebagai kelompok transaksinya belanja, jenis transaksi. Nah, ini sudah tidak ada nih ya SP2UP tadi. Sekarang penggunaan UP basis akrual ya. Ini menggantikan belanja UP. Nah, tanggal dokumen tadi sudah saya sampaikan di sini 18 Januari ya. 18 Januari ya, nggak apa-apa ya, minggu. Nomor dokumen, nah nomor dokumennya otomatis biasanya ya. Nah, ini kan otomatis, ini tidak perlu ya. Jadi pilih urusan pendidikan, pilih program, program pelayanan riset penontonan, pilih kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik. Nah, kita lihat yang pertama akan kita masukkan adalah eh, belanja telepon misalnya ya. Pilih objek, pilih kegiatan belanja telepon itu di sininya 01002 ya. 01002. Nah, telepon ini dia belanja jasa kantor ya kan. 52203. 03 ya, belanja telepon 52203. Belanja jasa kantor, kemudian kode RO-nya adalah belanja telepon gitu ya. Nah, kita masukkan angkanya sekarang. Angkanya sebesar 500.000. 500.000. Nah, ini sudah kan ya. Kita simpan. Oke.
Nah, kedua adalah eh, ini bisa juga 13 Januari, 14 Januari, 18 Januari nanti pada saat eh, belanja basis kasnya ya dicatat baru 18 Januari semuanya. Nah, ini kita coba catat dua dulu aja ya. Yang kedua belanja air ya, sama kita ketik eh, atau ini sekaligus juga bisa ya sebetulnya ya, tanggal 18 Januari semua ya. Jadi saya edit di sini. Yang kedua langsung ikuti di sini ya. Belanja air ya. Belanja air berapa? 1.500.000. Karena ini udah 18 Januari ya tadi kita tulis ya 18. Aduh ya ini salah. 18 September. 18 Januari. Makanya minggu ya. Ini bukan minggu. 18 Januari 2022 ini sebesar 1.500.000 belanja air. Ya, bisa gitu. Terus ketiga belanja listriknya sebesar 6 juta. Terakhir belanja watt ya sebesar 1.500.000 ya. Jadi total 9.500.000. Nah, kita simpan. Nah, mungkin lebih simpel ya, semua empat langsung sekaligus di 18 Januari ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diajukan ke BUD dan diterima penggantian pada tanggal 18 Januari 2021 ya. Ini pada saat diterima penggantian itu ada uang masukan ke bendahara. Ini adalah nanti dicatat sebagai basis akrual ini pada saat SP2D diajukan dan disahkan ya. Maka belanja basis akrualnya pun di tanggal tersebut ya. Karena akan keluar dari kasdanya di tanggal 18 Januari ini. Nah, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya ya, untuk yang transaksi kedua sesudah SP2D terbit ini, nanti masuk baru kelompok transaksinya adalah belanja. Jenis transaksinya ini, nah ini kita masuknya kalau sebelumnya adalah eh, ini ya, kalau kita mau lihat sebelumnya disebut eh, belanja SP2DGU. Nah ini kan yang agak bingung memang kenapa ada SPJ, kenapa ada belanja SP2DGU. Nah ini kita sesuaikan ya dengan substansinya. Yang pertama adalah penggunaan UP basis akrual, ini penggunaan UP basis kas ya. Nah, tanggal dokumennya sama 18 Januari. Nomor dokumen misalnya eh, 01 GU 2022 gitu ya. Jenis SP2D GU ya. Ini urusan pendidikan, pilih program, program pelayanan, pilih kegiatan, pilih jasa komunikasi, belanja jasa kantor. Pilih SPJ atau hitung RO ya. Nah, kita tulis dari 1 Januari sampai tanggal hari ini. Nah ini ya. Kita pilih semua misalnya ya. Simpan. Terus tutup ya. Proses transaksi. Yes. Nah ini semua. Ini kita simpan. Nah kita coba lihat hasilnya. Itu kita cetak laporan. Kemudian masuk ke jurnal umum ya. Tanggal awalnya dari
1 Januari sampai dengan tanggal sekarang 9. Nah, kemudian kita cek. Nah, jadi ini jurnalnya. Nah, kita lihat di jurnal ini, yang ini UP, yang ini adalah tadi basis akrual ya, beban pada penggunaan UP basis pada kas di bendera pengeluaran. Nah, yang kedua belanja pada perubahan SAL ya, perubahan SAL. Nah, itu 2 jurnal tadi ya. Nah, yang ketiga jurnalnya adalah ini kan kalau kita lihat di sini kas di bendera pengeluarannya kan belum didebet lagi ya. Jadi kas di bendera pengeluaran baru keluar 9.500.000. Nah, supaya ini masuk ya, sudah disahkan SP2D ini, maka kita harus melakukan 1 jurnal lagi. Nah, jurnalnya adalah ini saya close ya. Ini close juga. Nah, jurnalnya input transaksi tahun berjalan, kemudian baru ya, kelompok transaksi belanja, jenis transaksi. Nah, ini tadi basis akrual, basis kas sudah, dan sekarang menerima SP22GU ya, untuk mengisi uang kembali ya, karena kita dapat uang penggantian. Nah, kita klik di situ, tanggal dokumennya sama, 18 Januari ya, jadi ada 3 menu yang harus kita pakai ya, 18 Januari, kemudian nomor dokumen SP2D. Nah, ini ternyata nomor dokumen di sini ya, SP2D1 tadi. 01 langsung ya, 01 GU 2022. Jenis adalah GU ya. Nah, ini pilih objek kas di bendera pengeluaran, gitu kan. Kode RO kas di bendera pengeluaran jumlah 9.500.000 ya. Nah, ini kalau kita simpan ya, kita kemudian keluar ya, kita cek lagi neraca ya, memang laporan tanggal Januari 1 sampai tanggal sekarang 9 September. Nah, kita klik jurnal umum ya. Nah, ini sudah ada tambahan 1 lagi ya. Kas di bendera pengeluaran pada RK PPKD untuk mengisi kembali 9.500.000. Nah, demikian ya. Yang lain perubahan-perubahan menu itu hanya mengubah menu supaya lebih sesuai dengan substansi transaksinya. Nah, jadi urutannya aja yang Anda sebetulnya sama ya, tapi yang diklik menunya jadi berbeda. Nah, silakan soal ini teman-teman kerjakan lagi ya. Kemudian ininya tinggal ganti sendiri ya, disesuaikan dengan revisi label menu itu ya. Kemudian Anda kerjakan sebagai tryout ya, sampai selesai dan dikirimkan ya. Kita tunggu sampai besok pukul 15.59 ya. Jadi pukul 4 kita tutup ya. Nanti mudah-mudahan jam 7 kita cek ya. Kita bandingkan dengan kunci ya, dan nanti mudah-mudahan bisa kita umumkan siapa yang berhasil kirim dan berapa nilainya kira-kira untuk mengerjakan soal ini. Jadi soalnya sudah dikerjakan baik tahun lalu maupun di video-video yang sudah beredar ya. Nah, kemudian tambahan 1 lagi, kami mohon juga teman-teman bisa memanfaatkan ya Telegram kita ini. Memang di pedoman kita itu masih salah kutip ya, salah kutip link tautan ke Telegram. Nah, itu silakan diperbaiki. Saya yang 2021 memang masih ada 1612
peserta itu, tapi untuk teman-teman 2021 saya sampaikan ini buat eh, apa eh, ngobrol lah para alumni gitu. Nah, untuk 2022 di sini ya. Nah, silakan ditanya. Nanti ada teman-teman admin akan menanyakan kepada kami kalau saya belum sempat jawab gitu ya. Yang saya akan bisa jawab, saya jawab. Nah, tapi kalau tidak jawab, karena teman-teman admin memberitahukan juga ke dosen lain, insya Allah nanti dosen lain akan menjawab dan di forward di sini. Demikian, silakan dipersiapkan, dipelajari kembali, disesuaikan aplikasinya diinstal ya. Kemudian sesudah menonton video ini, mudah-mudahan Anda sempat untuk mengerjakan kembali soal-soal yang ada ya, dan bisa dikirimkan. Dan yang tadi saya sampaikan, aplikasi tahun 2020 itu juga bisa menjadi latihan ya, yang ada di sini, yang saya jelaskan di YouTube yang di awal pertama saya tadi sampaikan. Nah, jawabannya ada di sini, tapi masih versi aplikasi SKPD. Soalnya yang di pembahasan di video saya yang ini, panduan USKAP tryout ini ya, ini yang masih begini nih, belum selesai semua mengganti soal versi 2021, tapi ini sudah ada nih, yang Excel ini nanti saya kirimkan. Ada teman yang bertanya di Telegram tentang soal yang aplikasi 2020 yang sudah dikonversi jadi soal yang memungkinkan untuk dikerjakan di aplikasi SAPD, baik 2021 maupun 2022. Ini nanti saya share juga, tapi belum selesai. Jadi Anda tetap gunakan dua soal, yaitu soal 2020 aslinya dan soal ini. Selamat belajar, terima kasih. Sampai ketemu di ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.